Buat apa kamu nanya aku alamat rumahnya Mayon? Dia orang tua kandung gue. Akila udah sampai di situ. Kita semua diminta menjauh. Oke tante, saya kesana sekarang. Akila nggak ada di kamarnya. Akan segera terjadi pertemuan antara Akila dengan Om Leon dan Kak Lydia. Sementara itu, Fatah, Harry, dan Ole akan jadi saksi di sana. Namun entah ya kenapa semuanya bisa berkumpul di tempat itu. Mungkin aja Om Leon dan Lydia yang lagi naik Gojek tanpa sengaja lebih dulu berpapasan dengan Akila di jalan. Atau bisa jadi Fatah dan Ole yang memang lagi mencari Akila sengaja lewat jalur itu. Bahkan bisa juga Harry yang telah ditelepon oleh Tante Mayang soal hilangnya Akila kebetulan melintas juga di sana. Sedangkan Zara dan Devon meskipun belum terlihat harusnya ya justru mereka yang pertama tahu lokasi itu, karena Zara tahu tujuan Akila yang ingin ke rumah Om Leon. Atau malah Zara yang lebih dulu mengabari Fatah dan Harry setelah tadi Akila sempat menelponnya. Entahlah, terlalu banyak kemungkinan yang saling bersilangan. Namun semua akan bermuara di situ ya, tempat di mana mereka berdiri dengan perasaan yang sama kacaunya melihat keadaan Akila yang masih jauh dari kata tenang. Emosi Akila sedang meluap tanpa kendali. Mungkin Akila akan terus berteriak melampiaskan semua yang selama ini tertahan. Di fase ini pun Akila masih akan menolak siapapun yang mencoba terlalu dekat, apalagi ya kalau sampai ada yang berusaha memeluk atau menenangkannya, karena kondisi mental Akila udah masuk hanya ingin meledak. Apalagi 2 hari terakhir Akila mencoba menyusun ulang semua ingatannya, dan yang terjadi justru sebaliknya. Ada beberapa ingatan yang muncul justru buatnya jadi penuh amarah yang mencari sasaran. Siapapun yang dianggap terlibat akan disalahkan, persis seperti yang dianalisa oleh Dr. Alma. Di pikiran Akila sepertinya hanya ada satu keyakinan bahwa semua orang sengaja menyembunyikan fakta tentang identitas kelahirannya, dan yang paling menyakitkan kenapa semuanya harus terbongkar di momen sepenting itu di hadapan banyak orang. Padahal ya ada begitu banyak waktu yang lebih tenang, lebih tepat, lebih manusiawi. Di fase ini jangan berharap Akila mau memahami alasan apapun guys. Bahkan kalau mereka bilang semua itu dilakukan karena mentalnya belum siap, mungkin itu hanya akan terdengar seperti alasan klise. Alasan yang justru terasa hampa. Karena bagi Akila, jika saja semuanya disampaikan di waktu yang tepat dengan cara yang baik, seburuk apapun kenyataannya, Akila yakin pasti bisa menerimanya. Di tengah situasi itu, Om Leon hampir pasti akan terus minta maaf guys, berkali-kali malah. Tapi sebenarnya yang ingin Akila dengar bukan sekedar permintaan maaf. Akila butuh kebenaran. Apakah semua yang diucapkan Om Leon di hari launching itu benar? Tentang Angelica yang sengaja meninggalkannya, tentang bagaimana Akila sedang dipermalukan di hadapan banyak orang, bahkan dengan menjelekkan orang tua angkatnya. Jika pertanyaan itu nantinya diajukan oleh Akila saat itu juga, jelas ya justru akan menempatkan Leon di posisi yang sangat sulit. Meskipun niat hati Leon dari semalam memang kedatangannya menemui Akila yaitu ingin jujur tentang semuanya, tapi bukan di saat seperti itu kan, bukan saat Akila sedang hancur, dan bukan di tengah jalan. Kemungkinan dengan terbata-bata nih guys Leon menjawab pertanyaannya bahwa akan dijelaskan tapi nggak di sana, dan bisa jadi justru buat Akila makin meledak. Lalu nih, siapakah yang bisa menenangkan Akila di saat itu? Apakah Fatah, mantan yang masih selalu disayang? Ataukah Harry, pacar yang bahkan belum sempat benar-benar difikirkan? Ataukah Ole, sahabat yang selama ini sudah dianggap seperti kakak? Dan Zara, masihkah Akila melihatnya sebagai Jaya, sahabat sedekat nadinya? Karena sejak percakapan panjang dengan Fatah di malam sebelum launching, cara pandang Akila ke Zara sudah berubah. Dan kalaupun Akila mulai menyadari bahwa dari sikap Zara, mungkin selama ini Zara udah tahu siapa Om Leon dan Tante Slay sebenarnya, maka luka itu bisa jadi semakin dalam. Di titik ini semuanya bukan lagi soal siapa yang benar atau salah atau apapun alasannya, tapi tentang siapa yang masih bisa bertahan saat satu kebenaran akhirnya menghancurkan segalanya. Di momen ini baik Fatah dan Harry akan sama-sama hancur melihat keadaan Akila, namun mereka nggak berani terlalu mendekat. Penolakan Akila terlalu keras, dan kalau dipaksakan justru cuma akan mempermarah amarahnya. Namun di tengah situasi itu ada kemungkinan nih guys, perhatian Harry sempat teralihkan saat melihat siapa yang datang bersama Fatah. Di matanya sosok Ole bukan sekedar seseorang yang mengaku sahabat kecil Akila dan Fatah, ataupun nama yang dulu pernah disebutkan oleh Haruna sebagai sahabatnya tetangga di rumah lama mereka. Namun yang justru paling mengusik hati Harry dengan hampir sepenuhnya yakin kalau Ole adalah hacker yang semalam berhasil ia kalahkan, karena dari pelacakannya lokasi hacker itu mengarah ke rumah Fatah. Seketika ya rasa panik Harry akan naik lagi ke permukaan saat tatapannya sempat beradu pandang dengan Fatah. Nah di momen itu pikiran Harry akan kembali kacau, khawatir pencurian data-data yang dilakukannya sudah diketahui oleh Fatah. Sementara itu Ole sendiri baru sebatas menduga kalau Harry adalah hacker yang sama dari semalam, tapi keduanya sama-sama sadar ini bukan waktunya. Baik itu kecurigaan, ego, dan segala kemungkinan harus ditahan dulu, karena satu hal yang paling penting saat ini adalah Akila. Kemungkinan
Kemungkinan drama lain juga bisa terjadi guys. Misalnya Mohan tiba-tiba menghubungin Zara, atau sebaliknya justru Zara yang lebih dulu menelpon Mohan lalu menjelaskan apa yang sedang terjadi sekaligus share lokasi. Maka Mohan pasti akan langsung bergerak menuju ke sana. Karena kalau suasananya makin memanas, teriakan dan kemarahan Akila yang nggak terkendali bukan nggak mungkin justru akan memicu kondisi Zara yang panic attack-nya bisa aja kambuh, dan di saat itu Mohan jadi satu-satunya yang mampu menenangkannya, menjaga Zara tetap stabil. Dengan begitu Fatah nggak perlu teralihkan, biarkanlah Fatah tetap fokus pada Akila guys, karena kondisi mental Fatah sendiri pun sedang kacau. Terlalu berat kalau Fatah harus memikirkan semuanya sekaligus. Meskipun begitu ada kemungkinan besar juga Zara sekarang udah jauh lebih kuat setelah Papa Danuel bebas. Mentalnya sebagai Ruh seharusnya udah lebih kokoh. Jadi apakah Zara masih akan terpicu atau justru mampu bertahan? Nah ini ya yang bikin situasinya makin menarik dan bikin penasaran. Lalu bagaimana dengan Devon? Melihat semua kekacauan ini, kemungkinan besar ya Devon hanya akan bingung dan sedikit kaget, tapi nggak sampai syok. Devon udah cukup terbiasa dengan suasana penuh teriakan dan emosi di sekitarnya. Gamparan keras dari Oma, kemarahan Mama Val, teriakan dari Matthew, bentakan dari Beth sudah hampir jadi rutinitas bagi Devon. Bisa jadi di antara semuanya di sana, mungkin Devon yang terlihat paling santai. Bukan karena nggak peduli, tapi memang Devon nggak punya kedekatan khusus dengan Akila. Ya gimana pun di antara mereka semua memang kan hubungan Devon dan Akila bisa dibilang yang paling jauh. Meskipun begitu ada satu kenangan yang tetap tertinggal, momen saat Akila mengizinkan Devon ikut dalam acara camping pajak jadian Harkil. Hal sederhana tapi cukup untuk terus diingat, karena di sana Devon banyak mendapatkan pengalaman yang sangat seru dan menyenangkan bersama teman-teman lain. Kembali ke Akila, pertanyaannya ya, sampai kapankah fase kemarahan dan penolakan ini akan berlangsung? Bisa jadi di tengah situasi yang kacau ini Mama Mayang dan Dr. Alma akhirnya tiba, atau justru ada kemungkinan yang lebih dramatis. Akila yang masih dalam kondisi histeris tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Kalau itu sampai terjadi ya pilihan berikutnya, apakah Akila akan dibawa ke rumah sakit ataukah sebaiknya dibawa pulang ke rumah aja? Karena sebenarnya yang paling sakit dari Akila bukan fisiknya, hanya pikiran dan hatinya. Kalau nanti Akila sadar dan kembali histeris, seenggaknya sudah ada Dr. Alma ya di rumah. Orang yang selama ini jadi satu-satunya tempat Akila benar-benar mau membuka diri. Karena pada akhirnya guys, Akila hanya ingin didengar, dan biasanya setelah bicara panjang dengan Dr. Alma, emosi Akila akan perlahan mereda. Oke, panjang lebar juga ya prediksinya. Sekarang kita bahas alur awalnya. Kenapa Akila bisa tiba-tiba ada di jalan itu? Jadi di fase tenang yang justru membingungkan, Akila turun dari kamar. Kebetulan banget saat itu Tante Rita baru masuk nih sambil membawa baju laundry yang akhirnya selesai juga. Padahal itu cuciannya dari hari Minggu lalu, tapi baru beres di hari Sabtu. Nah di situ mata Akila langsung tertuju ke satu hal, gaun marun itu. Tanpa curiga apa-apa, Tante Rita dengan santai menyebutkan kalau itu adalah gaun yang Akila pakai di hari launching. Seketika suasananya makin berubah. Tante Rita langsung sadar ucapannya salah. Soalnya Akila mendadak makin diam, tapi bukan diam biasa. Tatapannya kosong, kelihatan jelas kalau pikiran Akila saat itu sedang bekerja keras, mengingat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Tante Rita pun mulai tegang, panik, dan buru-buru pamit buat nyimpen baju di kamar, berharap perhatian Akila teralihkan. Namun justru sebaliknya guys, di momen itu Akila malah mulai mengingat detail penting yang sempat terkubur. Satu persatulah kalimat Om Leon saat berdebat dengan Adit kembali terngiang. Nada histerisnya, emosinya, dan pengakuan yang keceplosan tentang Angelica, tentang dirinya, tentang fakta bahwa Akila adalah anak kandung mereka. Semua ingatan itu menghantam sekaligus. Saat itu juga ya Akila langsung naik ke kamar, tangannya gemeter, nafasnya berat, jantungnya berdegup kencang, emosinya meledak, campur aduk antara marah, sakit, dan gak terima. Semua barang di kamar jadi sasaran, apapun yang bisa dibanting semuanya kena. Teriakannya pecah, keras, penuh emosi, sedih, benci, marah, semuanya keluar bersamaan. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, kalimat yang seolah membenarkan ketakutannya selama ini, bahwa Akila memang ditinggalkan, dan lebih parahnya lagi sekarang ditambah dengan sengaja dipermalukan. Dari luar Mayang dan Rita jelas dengar semuanya. Mereka panik langsung ke kamar atas berharap bisa menenangkan, tapi kehadiran mereka justru bikin Akila makin meledak. Dengan kasar, dengan penuh amarah, Akila mengusir mereka. Amukannya terlalu menakutkan. Mau nggak mau ya Mayang dan Rita mundur. Firan pun yang dengar keributan jadi ikutan panik dan khawatir. Jadinya Firan ikut histeris, maksa mau lihat kondisi kakaknya. Rita sampai harus susah payah menahannya. Maka Mayang minta Rita bawa Firan pergi dulu, jangan sampai makin memperkeruh keadaan. Dan inilah guys penyebabnya mereka jadi kurang waspada pada situasi berikutnya. Apalagi di tengah semua itu, pintu kamar atas sempat terbuka. Akila muncul lagi hanya untuk membentak Mama Mayang agar jangan ada siapapun yang mendekat. Mayang tahu harus menuruti kemauan Akila saat itu. Tangan Mayang sampai gemeteran saat menelpon Dr. Alma. Setelah itu Mayang langsung menghubungin Fatah yang kebetulan udah di jalan nih bareng Ole, memang mau menuju rumah Akila. Dengar kondisi itu, Fatah langsung tegang dan minta Ole makin ngebut. Gak berhenti ya Mayang juga menelpon Harry. Kebetulan Harry
juga lagi di jalan. Entah emang mau ke sana atau cuma kebetulan. Yang jelas setelah mendengar kabar itu, Harry langsung tancap gas. Di dalam kamar, Akila mulai berhenti mengamuknya. Bukan karena tenang guys, tapi karena pikirannya udah mengarah ke satu tujuan. Akila merasa harus mendapatkan jawaban langsung dari Om Leon. Maka Akila mulai menelpon nomornya berkali-kali. Pas banget ya, kebetulan di saat itu Om Leon dan Lydia memang sedang di perjalanan naik Gojek dengan perasaan tegang karena dari semalam mereka sudah berniat datang ke rumah Akila buat menjelaskan semuanya. Sayangnya HP Leon dalam keadaan silent tanpa getar kayaknya. Maka panggilan Akila nggak masuk ke kesadarannya. Akila seakan makin frustasi dengan kemarahan juga rasa penasaran. Akila langsung terpikir nelpon Zara. Melihat nama Akila di layar HP-nya, seketika nih Zara seakan sudah muncul firasat bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Perasaannya kayak nggak enak gitu. Dan bener aja, suara Akila di ujung sana penuh amarah, kasar, membentak dan memaksa Zara untuk memberitahukan lokasi rumah Om Leon. Jelas Akila bukan sedang meminta tolong guys, namun sedang memerintahkan, seolah kewajiban Zara harus memberitahukannya. Bahkan Akila mengancam akan mencarinya sendiri kalau nggak diberitahu. Zara makin yakin ini bukan kondisi yang aman untuk Akila. Maka Zara mencoba tanya alasan, menenangkan, minta Akila jelaskan dulu lah. Tapi jawaban yang didapatkan itu justru bikin kemarahan Akila makin meledak. Akila sih menjelaskan alasan yang nggak bisa ditolak, yaitu Leon adalah orang tua kandungnya. Namun kalimat itu jelas bukan diucapkan dengan penuh kerinduan dari seorang anak pada keluarganya. Dan itu cukup buat Zara merasa emang semuanya sudah mulai lepas kendali. Namun dengan rasa khawatir mau nggak mau, kemungkinan besar Zara akhirnya harus memberitahukan juga guys. Itu pun kalau memang Zara tahu. Karena bukankah selama ini Leon dan Lydia sering berpindah tempat, dan Zara pun sebenarnya sudah bukan bagian dari keluarga yang berhak tahu mereka tinggal di mana. Yang jelas setelah telepon itu berakhir, tahu-tahu Akila udah nggak ada di rumah. Dengan emosi yang masih membara, Akila sudah ada di jalanan. Situasinya agak membingungkan kita ya. Kalau dipikir hampir nggak mungkin kan Akila keluar lewat pintu depan karena Mama Mayang ada di ruang tamu. Berarti cuma satu kemungkinan, Akila keluar lewat balkon kamarnya. Pakai apa turunnya? Atau karena Akila udah ahli lompat pagar seperti menuju perpustakaan sekolah? Kalau waktu itu sih bareng Mohan yang sigap membantunya. Nah kali ini agak janggal, apalagi Akila pakai baju terusan agak pendek, sangat nggak begitu leluasa. Namun di kondisi seperti ini logika memang bukan hal utama guys. Nggak lama kemudian Fata dan Oleh sampai, mereka langsung naik ke kamarnya Akila dan kosong. Akila nggak ada. Jelas dong mereka semua panik mengetahui Akila hilang, atau lebih tepatnya Akila kabur dari rumah, nggak ada yang tahu kemana. Di sisi lain Zara yang juga makin panik langsung kepikiran pada Devon dan membangunkannya. Karena sebelum Akila menelponnya tadi, saat itu Mohan baru aja permisi pergi. Jadi harapan Zara cuma Devon yang pasti harus mau nganter dia kemanapun tanpa boleh banyak tanya. Nah di sepanjang perjalanan Zara terus mencoba menghubungi Om Leon dan Lydia, namun tetap aja belum ada jawaban.